Christian Aslani selangkah lagi, gabung Bologna dari Inter. Inter Milan dan Bologna telah mencapai kesepakatan transfer untuk Christian Aslani dengan nilai total 15-16 juta euro dengan 20-30% hak persentase penjualan masa depan, menjadi milik sisi nerazzurri seperti yang disampaikan Matteo Moretto. Aslani akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun ditambah opsi perpanjang setahun bersama Rossoblu, seperti yang diyakini Nicolo Sira. Inter memang berupaya melepas Aslani pada musim panas ini, karena ia dianggap telah gagal setelah 3 musim di klub masih juga belum menunjukkan kualitas potensialnya. Di sisi lain, Aslani menegaskan keinginannya untuk bertahan di Serie A. Dia sempat menolak tawaran besar dari Real Betis. Kini, Bologna menjadi destinasi baru bagi sang gelandang dengan kontrak jangka panjang yang sudah disepakati. Liverpool belum berniat jual Chiesa sebelum dapatkan Isak. Inter pantau situasi. Liverpool dilaporkan tidak memiliki niat melepas Federico Chiesa, meski pemain asal Italia itu masuk radar Inter Milan dan Napoli. Gazzetta dello Sport menyebut bahwa The Reds baru akan mempertimbangkan opsi penjualan jika berhasil merekrut Alexander Isak dari Newcastle United. Saat ini, Chiesa masih masuk dalam rencana klub Liga Inggris tersebut. Inter Milan menaruh minat pada Chiesa sebagai alternatif apabila gagal mengamankan tanda tangan Ademola Lookman. Winger berusia 27 tahun itu dipandang bisa memperkuat lini serang nerazzurri di musim baru. Di sisi lain, Napoli yang berstatus juara bertahan Serie A juga menjadikan Chiesa sebagai opsi, selain rencana mengembalikan Eljif Elmas. Meski bukan pilihan utama di Liverpool, Chiesa tetap menunjukkan kontribusinya. Ia mencetak gol perdananya di Liga Inggris sekaligus penentu kemenangan 4-2 atas Bournemouth pada pekan pembuka. Performa ini membuat posisinya dinilai masih berguna bagi skuad Arne Slot setelah kepergian Luis Diaz dan Darwin Núñez. Tes ombak, Chelsea tawar Alessandro Bastoni 50 juta euro. Inter Milan dikabarkan menolak tegas tawaran senilai 50 juta euro dari Chelsea, untuk bek Alessandro Bastoni. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Bastoni saat ini dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa dan menjadi pilar utama dalam skuad nerazzurri. Pemain berusia 26 tahun itu sudah menjadi andalan sejak dipercaya Antonio Conte pada musim 2019, kemudian tetap konsisten di bawah arahan Simone Inzaghi. Pelatih baru Christian Cifu juga dipastikan ingin terus mengandalkan bek tim nasional Italia tersebut. Musim lalu, Bastoni bahkan dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A, menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling berharga di Inter. Tak lagi tunggu Inter, pekan depan Loic Bade gabung Bayer Leverkusen. Inter Milan dipastikan gagal merekrut Loic Bade setelah bek Sevilla itu semakin dekat bergabung dengan Bayer Leverkusen. Sky Sports Deutschland melaporkan bahwa juara Bundesliga tersebut siap menuntaskan transfer dengan biaya sekitar 30 juta euro. Negosiasi diperkirakan rampung awal pekan depan. Bade sempat masuk radar Inter sebagai target potensial untuk memperkuat lini belakang. Nerazzurri bahkan berharap bisa membajak kesepakatan Leverkusen yang sudah lebih dulu menjadikannya prioritas. Sang pemain disebut sempat menunda kepindahan ke Jerman, karena menunggu kemungkinan hijrah ke Inter. Namun, Leverkusen bergerak cepat dan kini hampir menutup kesepakatan. Situasi ini membuat Inter kembali kehilangan salah satu target utama mereka setelah sebelumnya gagal mengamankan Koni de Inter, dan Giovanni Leoni. Bursa transfer menyisakan sedikit waktu bagi nerazzurri untuk mencari alternatif. Perburuan Manu Kone tak sepenuhnya tertutup untuk Inter. Nama Manu Kone kembali masuk dalam radar Inter. Pernyataan Gianpiero Gasperini kemarin ternyata tidak sepenuhnya menutup peluang hengkangnya gelandang Prancis tersebut.
sehingga membuka ruang untuk kemungkinan transfer. Menurut Corriere dello Sport, kemungkinan hengkangnya Kone masih bisa terjadi, persoalannya kini murni soal harga. Roma hanya akan melepas Kone jika ada tawaran sekitar 45 juta euro, angka yang kebetulan sama dengan dana yang sudah disiapkan Inter untuk Ademola Lookman. Artinya, manajemen Nerazzurri harus membuat keputusan penting, tetap memprioritaskan Lookman, meski negosiasi dengan Atalanta saat ini membeku, atau beralih penuh pada Kone. Situasi ini juga menyingkap kebutuhan nyata di skuad Inter. Dari hasil diskusi antara Christian Cifu dan manajemen, muncul kesadaran bahwa lini tengah memerlukan tambahan pemain dengan karakteristik berbeda, fisik kuat, mampu menyeimbangkan permainan, serta memberi perlindungan ekstra di depan lini belakang. Transfer Zalewski ke Atalanta tidak buka jalan Lookman ke Inter. Lecco di Bergamo melaporkan bahwa kepindahan Nicola Zalewski ke Atalanta tidak berpengaruh pada negosiasi Inter Milan untuk Ademola Lookman. Kesepakatan Zalewski sama sekali tidak terkait dengan pembicaraan soal Lookman, tulis media tersebut. Dengan demikian, Inter harus melanjutkan negosiasi secara terpisah jika tetap ingin merekrut penyerang asal Nigeria itu. Inter sebelumnya sudah mengajukan 2 tawaran resmi untuk Lookman. Inter pertama menawar 40 juta euro all-in, lalu meningkat menjadi 45 juta euro termasuk bonus, ungkap laporan yang sama. Namun, Atalanta menolak kedua tawaran tersebut tanpa perubahan sikap. Di sisi lain, Lookman menunjukkan keinginannya bergabung dengan Inter dengan cara yang jelas. Lookman secara terbuka menuntut transfer dan absen dari sesi latihan lebih dari sepekan. Udinese pantau Yute Kinkowe, antisipasi Oumar Solet gabung Inter. Udinese tengah mempertimbangkan langkah merekrut Etienne Yute Kinkowe, jika Oumar Solet meninggalkan klub untuk bergabung dengan Inter Milan. Cifu ingin tambahan di lini belakang sebelum jendela transfer ditutup, dan Solet menjadi salah satu target, tulis laporan Gianluigi Longari. Jika kesepakatan itu terwujud, Udinese akan membutuhkan pengganti di sektor pertahanan. Nama Kinkowe muncul sebagai opsi utama dalam skenario tersebut. Seperti dilaporkan, Kinkowe yang kini membela Le Havre di Liga Prancis masuk dalam pertimbangan. Bek berusia 23 tahun tersebut tampil dalam 28 laga kasta tertinggi Prancis musim lalu. Kinkowe memiliki ikatan masa lalu dengan Inter Milan. Ia pernah bermain 2 tahun bersama Primavera Inter antara 2019 hingga 2021. Sebelum pindah ke Olympiakos dan kemudian ke Le Havre.